Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 1 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Baik Membawa Kabar Baik. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus, dan dia melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari orang banyak yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang yang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus ingin belajar menjadi orang baik yang membawa kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang bisa berkata-kata baik, berkata-kata manis, berkata-kata indah, mungkin pandai membuat puisi atau membuat orang menjadi orang kemudian terbuai dengan kata-kata yang indah. Itu juga sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang yang sulit untuk bisa berbicara, menata kata. Tetapi kalau kita menjadi orang yang pandai mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, itu luar biasa. Tetapi ternyata kata-kata yang baik tidak cukup berdiri sendiri. Kata-kata baik harus disampaikan oleh orang-orang yang memang hidupnya baik. Hidupnya itu sesuai dengan kata-katanya, itu disebut dengan selaras, itu disebut dengan sepadan, itu disebut dengan sejalan. Seperti rel kereta api, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Mereka selaras sejalan, bersama-sama terus. Di ujung mana berhenti, maka rel kereta api itu berhenti. Jaraknya tetap sama. Kekuatannya menopang kiri dan kanan dengan beban yang sama. Itu disebut dengan selaras antara kata-kata yang baik dengan hidup yang baik. Siapa itu yang disebut dengan Filipus? Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih dari jemaat mula-mula. Filipus dianggap dan diketahui sebagai orang yang punya reputasi baik, kehidupan yang baik, walaupun catatannya tidak secara detail. Tapi Alkitab mencatat secara menyeluruh kalau kita melihat riwayatnya, reputasi yang baik. Filipus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Filipus disebut sebagai orang yang berhikmat. Filipus pun ada menjadi seorang penginjil. Filipus melakukan banyak karunia diberikan oleh Allah, dipercayakan. Orang baik mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Filipus diizinkan untuk melakukan membaptis, yaitu membaptis siapa? Salah satu orang Ethiopia, pejabat tinggi yang ada di istana Ratu Kandake pada waktu itu. Filipus diberikan karunia mujizat untuk mengusir roh jahat, membuat orang lumpuh berjalan, dan mujizat lainnya. Dan Filipus pun diberikan karunia untuk bernubuat. Filipus sudah berkeluarga dan punya 4 anak. Sahabat seperjalanan, pada titik ini sangat menarik tentang siapa Filipus. Kalau kita boleh katakan, Filipus adalah orang baik yang membawa kabar baik. Bukankah kita seringkali menjadi batu sandungan melihat orang-orang tertentu yang rajin dalam pelayanan, rajin baca Alkitab, ikut seminar, pandangan teologianya dalam, pengetahuan Alkitabnya tinggi, luar biasa, pelayanannya luar biasa, punya karunia luar biasa. Tetapi kehidupan dan karakternya di luar pelayanan dan kehidupannya itu tidak sama sekali jauh berbeda. Ada yang begitu ramah dan baik di gereja, melayani orang dengan luar biasa. Tapi di rumah itu menjadi orang yang keras, pemarah, tidak sabaran. Bahkan tidak bertindak adil. Bisa mengurus orang lain, tapi tidak bisa mengurus rumah tangga. Bukankah itu orang yang membawa kabar baik, tetapi dia bukan orang yang baik. Tatkala dia menjabat sesuatu pelayanan, ternyata tidak hanya untuk memuliakan Allah, tapi kepentingan jabatannya, demi pujian, demi hormat, demi pengakuan, demi validasi. Dia tempuh seluruhnya. Pada prinsipnya orang-orang seperti demikian yang menyampaikan kabar baik, kata-kata yang baik, berbicara tentang Alkitab ayat per ayat, luar biasa, tapi tidak sesuai dengan kehidupannya. Maka orang ini menjadi malapetaka dan musibah yang sangat luar biasa, berbahaya. Kalau kita melihat orang jahat yang kasat mata berbuat jahat, itu jelas berbahaya. Tetapi mana yang lebih berbahaya kalau kita boleh mempercayai sebuah istilah, yaitu musuh dalam selimut. Selimut itu tentu memberikan kehangatan, memberikan perlindungan. Ternyata musuh dalam selimut. Banyak orang yang meninggal justru pada saat berada di bawah selimut, tatkala tertidur.
diajak tidur, lalu kemudian orang itu dibunuh. Pembunuhan-pembunuhan kepada keluarga-keluarga yang mengalami anggota keluarga kelainan dalam sebuah kehidupan itu terjadi. Bagaimana anak bisa membunuh orang tua yang sedang tertidur, itu terjadi. Sahabat seperjalanan boleh mencari dan mengklik di Google. Seorang anak membunuh orang tua yang sedang tertidur. Apapun alasannya, itu adalah kejahatan. Kalau kita boleh belajar, khususnya buat kita semua, yang sudah menjadi orang percaya sekian lama, berhati-hatilah. Kita mungkin tidak pemabuk, kita tidak berzina, kita tidak berjudi, tetapi kita bisa menjadi orang yang jahat, yang mempelajari hal-hal yang baik, kabar baik, mempelajari firman Allah, tapi kehidupan kita menjadi batu sandungan, kehidupan kita membuat orang lain kemudian tersakiti, kehidupan kita, karakter kita, itu tidak sesuai dengan kata-kata dan kalimat indah yang sering kali kita ucapkan, termasuk para rohaniawan, termasuk penginjil, penatua, majelis, para pendeta. Itu tidak menjamin mereka yang pandai bersilat kata, merangkai kata yang indah. Apakah kehidupannya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah? Firman Tuhan mengajarkan, biarlah kita mengikut Kristus, tidak hanya mempelajari kata, firman, dan ucapan Tuhan Yesus, tetapi juga mengalami sebuah kehidupan seperti Kristus, yang berani kenosis, mengosongkan diri, yang berani rela menderita, yang berani melewati satu jalan yang namanya Via Dolorosa. Kita melewati bersama dengan Kristus. Karena Kristus juga berkata, ikutlah dengan aku dan kamu akan memikul salib. Apa itu memikul salib? Melepaskan semua proses-proses kehidupan berdosa yang lalu, yang ada sekarang, ataupun yang akan kita perbuat di kemudian hari, kita akan melepaskan. Sehingga kita menjadi masuk dalam kelompok-kelompok orang. Orang-orang yang membawa kabar baik, tapi kehidupannya pun baik di mata Allah dan juga di hadapan manusia. Barulah apa yang kita ucapkan punya dampak, punya berkat, merubah orang. Orang yang ingin merubah orang lain maka harus dimulai daripada dia sendiri yang berubah. Bagaimana mungkin kita percaya tukang jual obat yang mengatakan bahwa obat ini akan menumbuhkan rambut bagi yang botak sekalipun sementara dia sendiri botak. Tidak punya rambut, itu ilustrasi yang kita kenal dari semenjak kita masih kecil. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk memahami kebenaran firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih yang mau berdoa buat sahabat seperjalanan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.